Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Baru saja kita sudah mendengarkan pengumuman dari Menteri Agama bahwa untuk tahun 2022 puasa jatuh pada 3 April, tepatnya pada hari Ahad. Untuk itu kepada umat Islam wajib mengikutinya, karena keputusan pemerintah ada mentiadakan perbedaan. Puasa adalah secara bahasa berarti menahan diri, sedangkan menurut syara adalah menjaga dari segala yang membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya. Kapan puasa itu mulai diwajibkan bagi umat Islam? Mulai wajibnya puasa adalah bulan Sya'ban, tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan puasa merupakan keistimewaan umat Nabi, dan kewajibannya sudah jelas dan pasti, karena dia merupakan rukun Islam yang 5. Dari wajibnya puasa ada surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Wahai orang beriman, telah diwajibkan pada kalian ibadah puasa seperti halnya telah diwajibkan puasa itu kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa sama Allah. Kapan puasa itu? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Bagi umat Islam tentu akan merasa bahagia dengan datangnya bulan puasa ini. Bahagianya adalah karena punya Allah sangat besar dengan bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan dilipat gandakannya kebaikan, bulan diampuninya segala dosa, bulan dibukanya pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Bahkan banyak lagi amalan lain yang pahalanya tiada hingga. Bahkan kalau ibadah yang lain hitungannya sampai 10, 700 dan seterusnya. Tapi ibadah puasa mah tiada hingga. Wa nazibi, akulah yang akan balasnya langsung. Maka puasa adalah sebagai anugerah dari Allah kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sambut bulan puasa ini dengan tenang hati, senang hati, bahagia hati, dengan semangat ibadah dan taat kita kepada Allah. Paling tidak di bulan puasa ini, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Di waktu malam banyak qiyam, di waktu siang banyak ibadah. Ibadah yang paling utama adalah mari kita intensifkan ibadah puasa ini dengan ibadah sholat yang 5 waktu dan cara berjamaah di awal waktu. Yang kedua, di malam hari marilah kita melaksanakan tarawih. Paling tidak melaksanakan 23 rakaat dengan 10 kali salam plus witir 2 kali salam.
Dari mulai tanggal 1 sampai selesai, harapan kita di malam hari itu, kita akan mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Yang nilainya ibadah itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kemudian, tidak menutup kemungkinan setelah kita tarawih, kita melaksanakan tahajud juga. Biasakan kita melaksanakan sahur. Sebelum sahur kita sholat dulu minimal 2 rakaat. Maksimal tidak ada batas. Kita perbanyak zikir dan doa. Zikir dan doa yang paling utama ada ucapan Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku minta surga kepadamu ya Allah. Dan mohon aku dijauhkan dari neraka ya Allah. Inilah doa harian di bulan Ramadan yang harus kita perbanyak. Kemudian biasakan kita baca Quran. Mengapa? Karena bulan Ramadan ada bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ada bulan turunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran akan menjadi pemisah hak dan batil, menjadi informasi dan penjelasan tentang agama dan kebenaran yang kita anut. Karena itu, perbanyaklah di bulan Ramadan ini kita membaca Quran, mengenang lahirnya, turunnya Al-Quran kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Harapan kita dengan Quran ini, kita semakin dekat dengan Allah. Kita akan mendapatkan cahaya. Kita akan berikan syifa, obat. Diberikan hudan, diberikan ilmu, dan banyak lagi Al-Quran manfaatnya buat kita. Walaupun kita membacanya tidak paham, apalagi kalau kita membacanya dengan paham. Minimal 1 bulan 1 kali khatam Quran. Berarti 1 hari 1 juz. Kalau bisa lebih baik kita baca Quran 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan 30 kali khatam Quran. 1 hari 1 juz, 1 bulan 1 kali khatam. Kalau bisa mah, misalkan 3 kali 1 bulan. 10 hari 1 kali khatam. 20 hari 2 kali khatam. 30 hari 3 kali khatam. Bahkan kalau bisa mah tiap hari 1 kali khatam. Dan itu ada sangat mungkin bagi mereka yang mengkhususkan di bulan Ramadan itu untuk ibadah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan juga diutamakan kita banyak iktikaf di masjid. Bukan di mall, bukan di pasar, tapi di masjid. Kalau di malam hari, mudah-mudahan kita bisa ibadah pas di Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu nilainya ada lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Insya Allah doanya diijabah, dosanya diampuni, keinginannya akan dimudahkan. Bahkan kata para ulama, ada tanda bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti hidupnya lebih baik
hasilnya lebih indah dan bagian lebih banyak karena bakal daripada Lailatul Qadar. Nanti akan ada bahasan tentang Lailatul Qadar. Kemudian ibadah lain yang kita banyakkan di bulan Ramadan adalah kita banyakkan zikir dan tafakur, bahkan muhasabah dan muraqabah. Zikir artinya ingat sama Allah. Tiada hari tanpa zikir, tiada jam yang kosong daripada zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan khifah wa duna jahri minal qawli bil-ghudwi wa la takun minal ghafilin. Ingatlah kamu pada Allah di hati dengan pelan atau nyaring, banyak orang atau lagi sepi. Intinya tidak berlupa sama Allah. Orang ingat sama Allah pasti hidupnya bahagia, diberikan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tapi sebaliknya bagi mereka yang tidak zikir sama Allah akan susah dan menderita, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Allah menyatakan dalam ayatnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang jauh dari Allah, tidak zikir padanya, akan diberikan kehidupan yang susah di dunianya, menderita di dunianya, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sampai terjadi dialog, mengapa aku dibangkitkan buta? Sedangkan aku dulu melihat. Apa jawaban Allah? Aku telah berikan pada kamu ayat, kamu lupakannya. Maka hari ini dari kiamat giliran kamu, aku lupakan. Oleh karena itu, orang yang tidak ingat sama Allah rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia adalah susah menderita. Akhiratnya akan dalam keadaan buta dibangkitkannya. Nah, karena itu bulan Ramadan ini bulan zikir sama Allah. Puasa di Ramadan itu, maka kita tambah dengan apa lagi? Ibadah berupa sedekah. Minimal memberikan buka atau iftar pada yang puasa. Sebanyak kita memberikan iftar, maka sebanyak itu pahala kita dapat. Apalagi kita menyantuni yatim piatu, orang miskin, para fuqara, para janda yang lemah, yang jompo, yatim piatu yang tidak mampu, kita santuni. Pasti akan lebih banyak pahalanya orang yang banyak sedekah di bulan Ramadan. Terlebih lagi kalau kita waktunya zakat. Ada 2 zakat di bulan Ramadan. Kalau bisa zakat harta dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat fitrah. Itu memutlak, begitu sampai tanggal 30 Ramadan, pas maghrib kita masih hidup, maka wajiblah kita fitrah. Baik untuk diri kita, untuk istri, suami, keluarga yang menjadi tanggungan buat kita. Hadirin rahimakumullah. Ibadah lain di bulan Ramadan ada banyak. Silaturahmi, banyak ziarah, termasuk kepada yang sudah meninggal dunia. Karena mereka itu ingin bahagia di bulan Ramadan. Dengan ziarahnya, dengan doanya, insya Allah bahagia buat mereka. Apalagi di bulan Ramadan kita lakukan. Selain ibadah yang tadi disebutkan adalah kita memperbanyak amal soleh kepada sama kita. Amal soleh maksud apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Berupa apa? Membuka cakrawala pengetahuan. Membuka kunci-kunci ilmu lewat membaca, mudzakarah, mendengarkan, terutama dari para masyayikh, para ulama, para kiai
yang akan mengingatkan kita selama ini. Biar kita nyaring hatinya, imut hatinya pada Allah, tidak mati hati kita. Karena kalau manusia lagi sakit, dibiarkan pasti akan mati. Demikian pula hati manusia, kalau lagi sakit dibiarkan, pasti hati manusia akan mati. Matinya jasad tidak lebih bahaya dibandingkan dengan matinya hati. Matinya hati kenapa? Kalau matinya hati bukan karena tidak makan minum, tapi tidak pernah dengar nasihat. Tidak pernah mendengar nasihat. Itulah makanan hati. Kalau kita tidak memakannya, tidak menyantapnya, matilah hati kita. Kalau hati sudah mati, lebih bahaya daripada matinya jiwa. Yaitu hati kita menjadi keras. Kalau hati sudah keras, lebih keras daripada batu. Oleh karena itu, marilah kita hidupkan hati di bulan Ramadan dengan perbanyak ibadah, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Lebih banyak mengingat akhirat, ajal dan kematian, bukan masalah dunia, harta dan kekayaan. Khusus bulan Ramadan, bulan spesial buat kita untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mari kita gunakan Ramadan ini. 1, perbanyak sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu di awal waktu. 2, banyakkan tarawih di waktu malam dan tahajud. 3, perbanyak baca Quran. 4, banyak zikir dan doa. 5, banyak sedekah, infak dan amal soleh. Belajar agama dengan baik, intensif di bulan Ramadan. Biar kita lebih ingat sama Allah, lebih nyaring hatinya kepada Allah. Mudah-mudahan puasa ini akan dijanjikan oleh Kanjeng Nabi bahwa bagi yang puasa adalah akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama ketika buka, kedua ada ketika mereka berjumpa dengan Allah. Kalau berbuka ya mungkin karena kita selesai puasa, tadinya lapar, ada air, jadi bahagia. Tapi bagi kita ada yang penting bahagia bukan karena makanan, tapi bahagia ketika jumpa dengan Allah. Hanya kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah kecuali ada 3 syarat. Pertama, fikih puasanya benar. Kedua, dilaksanakan puasa itu dengan anggota badannya. Ketiga, hatinya nyaring kepada Allah. Itulah syarat bisa berjumpa dengan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.